Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Misteri dan Horor. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Dan jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @vvysl_. Baiklah, langsung aja ya. Di video kali ini, Misteror akan ngebahas tentang hutan tertua dan terangker di Indonesia, yaitu Alas Purwo. Penasaran? Tonton terus. Bagi yang belum tahu, apa nih Alas Purwo? Alas Purwo ialah hutan tertua dan terangker di Indonesia. Jadi pada tahun 1992, hutan ini sudah diresmikan menjadi Taman Nasional Alas Purwo atau Alas Purwo National Park. Alas Purwo ini merupakan salah satu kawasan bagi ratusan jenis flora dan fauna di Indonesia. Bahkan saking banyaknya, terkadang fauna yang ada di Alas Purwo itu dapat kamu saksikan secara bebas di pinggir jalan yang terdapat di kawasan Alas Purwo. Untuk penamaan Alas Purwo ini sendiri adalah berdasarkan legenda masyarakat yang menceritakan tentang awal mulanya penciptaan Pulau Jawa. Jadi Alas Purwo ini atau hutan Alas Purwo ini dipercaya merupakan hutan yang awal mula dari terbentuknya Pulau Jawa. Untuk artinya sendiri dari nama Alas Purwo ini berarti permulaan atau hutan pertama. Hutan ini sendiri berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tegalgelimo dan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Nah, selain dikenal dengan beragam flora dan faunanya, ternyata Alas Purwo ini juga dikenal dengan hutan yang paling angker di Indonesia. Dan penduduk di sana itu percaya bahwa Alas Purwo merupakan tempat berkumpulnya jin senusantara. Taman Nasional Alas Purwo ini sendiri memiliki luas sekitar 43.420 hektar dan dibagi dengan beberapa zona. Jadi di sini tuh ada beberapa zona, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona penyangga. Kalau misalkan kalian cari deh di internet gitu, kalian ketiklah di Google gitu Alas Purwo, maka yang keluar itu adalah kayak hutan rimba gitu, pohon-pohon yang lebat gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita masuk ke dalam sana, ternyata di sana itu menunjukkan pemandangan yang beragam. Yaitu salah satunya adalah banyak gua-gua yang tersebar di penjuru hutan. Jadi ada sekitar 40 goa yang menurut kabar goa-goa ini tuh selalu ada penghuninya. Jadi tidak hanya penghuni yang kasat mata, juga banyak bangsa-bangsa gaib yang berada atau yang menghuni goa-goa tersebut. Dan goa-goa ini juga sering dijadikan tempat untuk bersemedi. Goa-goa ini sering kali digunakan oleh orang-orang untuk belajar ilmu-ilmu klinik atau ilmu-ilmu gaib. Jadi banyak sekali sumber yang mengatakan bahwa banyak sekali dari gua-gua itu meninggalkan kayak jejak-jejak manusia gitu guys, kayak sesajen atau semacamnya. Dan tidak begitu jelas ya, maksudnya ini orang-orang ini tuh mau cari ilmu apa gitu, yang pastinya kayak ilmu-ilmu gaib atau apa, kurang paham gitu. Tapi yang jelas umur mengatakan bahwa barang siapa yang selesai belajar di Alas Purwo ini, maka dia akan menjadi sakti mandraguna. Percaya atau enggak? Komen di bawah. Salah satu goa yang cukup terkenal di Alas Purwo ini ialah Goa Istana. Kenapa demikian? Karena goa ini katanya pernah dikunjungi oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, untuk bertapa dan mencari ketenangan. Banyak juga yang mengkonfirmasi atau yang mengatakan bahwa beliau ini datang kemari untuk berkomunikasi dengan penguasa lautan Nyi Roro Kidul. Dan tidak hanya Presiden pertama Indonesia saja yang sering ke sana gitu, tapi
jauh sebelumnya para raja-raja berkumpul dan bertukar pikiran serta menenangkan diri di goa ini. Karena itulah goa ini cukup terkenal dan paling sering dikunjungi oleh orang-orang untuk bertapa. Dan juga nih guys, orang-orang yang punya kelebihan atau punya kayak ya indra keenam lah gitu ya, ilmu kayak kelebihan supranatural, itu bisa melihat bahwa goa istana ini dijaga oleh 2 prajurit bangsa jin yang bertubuh besar dan banyak makhluk dari bangsa jin yang tinggal di sana. Dan orang-orang yang mempunyai kelebihan supranatural ini lihat bahwa pusat dari kerajaan yang ada di Alas Purwo ini ialah di goa istana ini. Selain goa istana, banyak juga goa-goa lain yang ada di Alas Purwo yang masih angker dan juga tidak kalah menyimpan misterinya, yaitu goa-goa seperti Mayangkara, Goa Padepokan, Goa Gajah, Goa Lowo, Goa Basori, dan masih banyak lagi goa yang lain. Selain terdapat puluhan goa, di tempat ini juga masih banyak petilasan-petilasan peninggalan leluhur kerajaan Majapahit yang sering dijadikan ritual atau upacara-upacara keagamaan itu. Jadi biasanya warga di sana itu banyak menggelar upacara keagamaan di bulan purnama dan bulan natal. Jadi di sana itu kayak ada semacam upacara namanya itu gawean atau upacara pagurwesi kalau bahasa orang Jawanya ya, yang diadakan dan digelar setiap 210 hari atau 7 bulan sekali. Nah, maksud dari upacara pagurwesi ini sendiri adalah ritual yang menyelamatkan ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh para dewa dari ancaman raksasa. Upacara ini sendiri digelar setiap hari Rabu Kliwon. Dan pagurwesi ini juga berarti kayak benteng perlindung yang melambangkan kekuatan spiritual manusia. Nah, bagi kalian yang mungkin pengen ke sana, ada beberapa rute untuk menuju ke Alas Purwo ini, yaitu rute dari Banyuwangi dan juga rute dari Surabaya. Kalau kalian itu perginya dari Banyuwangi mau ke Alas Purwo, kalian bisa menggunakan rute dari Banyuwangi menuju Rogo Jampi. Selanjutnya itu ke Kecamatan Srono, lalu ke Kecamatan Muncar dan ke Tegal Delimo. Nah, setelah sampai di Kecamatan Tegal Delimo, kalian juga harus menyusuri jalan sekitar 10 km dan jalannya itu cukup berbatu ya. Setelah kalian telah menyelusuri jalan sekitar 10 km, maka kalian akan menemukan pos perhutanan Taman Nasional Alas Purwo yang menjadi gerbang masuk untuk ke sana. Sedangkan bagi kalian yang dari Surabaya nih, kalian bisa menempuh rute Surabaya ke Jember dengan memakan waktu sekitar 5 jam. Nah, setelah di Jember nih, kalian bisa melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Genteng yang berjarak sekitar 65 km, cukup jauh ya. Kemudian dari Genteng, silakan melanjutkan perjalanan melalui Kecamatan Jajak, Srono, Muncar, lalu sampai ke Tegal Delimo. Nah, setelah sampai di Kecamatan Tegal Delimo, seperti yang saya katakan tadi, kalian harus menyusuri jalan sekitar 10 km, lalu akan bertemu gerbang masuk menuju Alas Purwo gitu. Dan untuk menuju Taman Nasional ini hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, karena di sini tuh nggak ada angkot ya, atau ya kendaraan umum lah, nggak ada di sana gitu. Tapi ngomong-ngomong untuk ke sana, kalian yakin mau ke sana? Karena konon di sana ada cerita dari turun menurun masyarakat Banyuwangi bahwa banyak sekali orang yang pergi ke sana lalu tidak pernah kembali. Jika kalian meninggal di sana, jasad kalian itu tidak akan mungkin ditemukan. Kalian akan tertelan selamanya di rapatnya hutan Alas Purwo. Bahkan
Jika kamu bisa kembali dari sana, maka kamu akan menemukan kesialan atau musibah seperti kecelakaan dan lain-lainnya. Ada beberapa alasan kenapa sebagian orang di sana itu tidak bisa keluar dari hutan ini. Salah satunya adalah karena orang-orang tersebut punya niatan jahat dan hati yang kotor. Jadi orang-orang percaya nih bahwa misalkan nih kalian punya niat buruk lah ya ke sana, maka kalian kemungkinan besar tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Alasan lain kenapa sebagian orang tidak bisa keluar dari hutan ini adalah karena beredar cerita di masyarakat bahwa Alas Purwo ini adalah daerah di mana kerajaan-kerajaan jin itu berdiri gitu. Jadi di situ itu kayak ada sebuah kerajaan jin. Jadi kalau misalkan kita nih yang orang awam, itu kita lihat di sana itu ya hutan belantara gitu. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai ilmu supranatural, maka yang mereka lihat adalah sebuah istana yang luar biasa, yang begitu besar, megah, dan juga ramai. Kita nggak tahu ya apakah ini benar atau tidak, tapi rumor tersebut sudah sangat melekat sama Alas Purwo ini gitu. Selain itu, ada nih sesuatu hal dari Alas Purwo yang menjadi misteri sampai saat ini, yaitu ditemukannya sebuah makam yang panjangnya 7 meter. Makam tersebut disebut-sebut merupakan makam Mbah Dowo. Jadi keberadaan makam ini pun kayak masih menjadi misteri lah gitu. Dan makam ini sendiri ditemukan pada tahun 1960 oleh sekelompok anak pengembala kambing yang tidak sengaja tersesat di daerah ini. Dan semenjak itu banyak juga orang yang berkunjung dan juga bersemedi di tempat. Menurut cerita, makam sepanjang 7 meter ini bukanlah sebuah makam jasad manusia, melainkan sebuah tombak pusaka milik Empu Barada yang bernama Tombak Torogelang. Jadi ada kisahnya nih. Jadi tombak ini itu dititipkan kepada seseorang yang bernama Suryo Bojonegoro untuk diserahkan kepada Raja Klungkung pada saat itu. Dan tombak ini sendiri itu akan digunakan untuk melawan seorang janda yang berilmu hitam bernama Calon Arang. Tapi si Suryo Bojonegoro ini melanggar amanah dan membuka tempat pusaka tersebut sebelum sampai ke Istana Klungkung. Dan kejadian itu membuat tombak pusaka tersebut kembali ke tanah tanpa bisa diambil kembali. Sedangkan Suryo Bojonegoro ini sendiri pun menghabiskan sisa hidupnya untuk menjaga benda pusaka tersebut. Nah, jadi kalau orang-orang yang mempunyai kelebihan supranatural tadi bisa melihat bahwa makam ini dijaga oleh seorang yang berpakaian seperti senopati gitu. Nah, dia itu yang menjaga pusaka ini gitu. Tapi sosok ini bukanlah sosok Suryo Bojonegoro. Dan makam ini juga dipercaya memiliki kekuatan yang sangat tinggi sehingga menciptakan energi yang positif di sekitar. Kalau tadi Miss Terror cerita tentang sesuatu misteri yang ada di Alas Purwo itu, yaitu berupa kayak goa ataupun makam yang di sana. Nah, sekarang ada cerita yang lebih misterius lagi dan sampai sekarang itu belum terpecahkan gitu, yaitu tentang sosok anak yang disebut-sebut merupakan anak genderuwo dari Alas Purwo. Anak ini dikenal dengan nama Wagini. Mungkin sebagian kalian juga pernah mendengar cerita ini atau tahu sama Wagini ini ya, karena Wagini ini sampai pernah diundang ke salah satu acara TV nasional yaitu Trans TV. Dia ini diundang ke sana karena kemisteriusan dan keanehan beliau gitu. Jadi si anak ini itu berbadan besar dengan wajah yang aneh dan dipercaya memiliki sebuah kesaktian yang hebat.
Dan konon Wagini ini tidak mau makan nasi dari kecil. Jadi asal mulanya ini ya, konon cerita dari masyarakat itu bahwa ibu Wagini ini didatangi sosok yang mirip suaminya. Tapi orang-orang percaya bahwa itu bukan suaminya, melainkan genderuwo yang berasal dari alas Purwo, yang kalau bahasa Jawanya itu memba-memba atau menyamar menjadi sosok manusia. Nah, lahirlah si Wagini ini. Hutan tertua. Namun hingga saat ini kemisteriusannya masih belum benar-benar terpecahkan. Bahkan rumor angker yang melekat pada hutan ini tetap terjaga sampai sekarang. Dibuktikan dari masih banyaknya orang yang percaya akan cerita-cerita mistis di sini dan selalu ragu atau bahkan tidak mau ketika ditantang untuk masuk ke dalamnya. Tapi memang sesungguhnya dimanapun kita berada, percaya atau tidak, mau atau tidak mau, mereka memang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin ada di sebelah kalian. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng biar kamu gak ketinggalan sama video dari Miss Terror. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @vivysl_. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.